Teman-teman, sepertinya pembahasan mengenai Pak Jokowi dan juga PDI Perjuangan ini menjadi cerita panjang ya, dan karena itu mari sama-sama kita dengarkan analisa dari Pak Laksamana Soekardi dalam video berikut ini. PDIP itu hanya organisasi partai politik yang bisa hidup, bisa mati juga gitu loh. Ya. Dan narasi untuk menjauhkan Jokowi dan Prabowo itu kental sekali sekarang. Kembali saya katakan, mereka itu yang membuat narasi seperti itu adalah sangat tidak memahami kenyataan. Ya, itu hidup di luar kenyataan atau lari dari kenyataan. Ya. Nah, kita tahu sejarah, dan Pak Prabowo juga orang yang berterima kasih. Beliau 4 kali nggak jadi presiden, dan jadi karena bantuan Pak Jokowi. Benar nggak? Ya. Dan Prabowo menyatakan itu juga. Dia orang yang loyal. Sedangkan dengan Megawati ada sejarah perjanjian batu tulis yang Benar. Terakhir kan mungkin saya ada perjanjian batu tulis, ini giliran saya, mungkin Ganjar jadi wakil saya gitu. Ternyata itu tidak dideliver ya. Nah, saya kira Prabowo itu tidak akan lepas dari melepaskan persahabatannya dengan Jokowi. Kalau dia melepaskan persahabatan dengan Jokowi, Jokowi menjadi kekuatan luar biasa. Itu akan membahayakan walaupun tidak ada partai. Apalagi kalau dia jadi ketua partai nanti. Itu sangat riskan loh. Lebih riskan melepaskan Jokowi daripada PDIP. Jadi saya kira persahabatan mereka itu luar biasa. Nah, itu akan ditiru lagi oleh Pak Prabowo untuk menggandeng semua komponen bangsa. Karena ketika Presiden Prabowo kalah, diangkat menjadi Menhan, kan itu luar biasa. Walaupun mengecewakan kelompok 212, tapi Prabowo melihat ini persatuan nasional yang lebih penting gitu loh. Nah, dengan demikian, apakah Prabowo akan melupakan hal itu? Saya kira tidak mungkin, karena lebih riskan buat dia, apalagi menyakiti Pak Jokowi. Ya mungkin diam-diam lepas dari bayangan Jokowi. Emang dia harus melepaskan diri dari bayangan Jokowi sebagai seorang leader kan? Ya kan, kalau saya melihat seperti itu. Tapi caranya gimana? Dia harus mendiferensiasikan dirinya. Ya misalnya yang selalu diomongin memberantas korupsi, membersihkan ruangan, sapunya dibersihkan dulu, ya. Atau oligark konglomerat yang banyak masalah hukum, pelanggaran, itu dihukum benar-benar. Itu baru semua siap komandan. Itu lepas dari bayangan Jokowi. Tapi kalau ribut dengan Jokowi seperti yang dilakukan oleh PDIP, itu akan merugikan Pak Prabowo. Ke depan dia juga harus bersatu demi kepentingan pemenangan dia juga. Jadi narasi yang pengen membuat mereka renggang sebagai prasyarat supaya Bu Mega bisa bergabung itu mimpi, Pak. Mimpi dan tidak masuk akal. Oke, teman-teman, luar biasa ya, satu komentar singkat pada jelas dari Pak Laksamana Soekardi, katanya mimpi kalau mereka merasa berhasil dan bisa memisahkan antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo Subianto. Apalagi tadi juga beliau menyoroti perihal perjanjian batu tulis ya antara Bu Mega dengan Pak Prabowo Subianto, dan kita lihat ya pada beberapa waktu yang lalu ternyata memang itu tidak terrealisasi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Laksamana Soekardi. Dan justru yang menjadi momentum yang paling baik itu adalah, teman-teman mungkin masih ingat ya, pada beberapa tahun yang lalu itu Pak Jokowi pernah menyampaikan ya bahwa Pak Prabowo Subianto, percayalah bahwa persahabatan kita tidak akan pernah putus. Dan ternyata ucapan yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu, seingat saya itu closing statement Pak Jokowi ya ketika masa-masa debat capres ya, seingat saya teman-teman ya, atau di mana momennya itu Pak Jokowi menyampaikannya bahwa Pak Prabowo, persahabatan kita tidak akan putus. Dan ternyata
Hal itu ditepati oleh Pak Jokowi. Pertama-tama Pak Jokowi usai memenangkan Pilpres yang 2 kali berturut-turut 2014 dan juga 2019, terutama pada momentum 2019, Pak Jokowi ini justru dengan luar biasa sekali, tidak ada teorinya, tidak ada yang memperkirakan, ternyata beliau justru mengajak Pak Prabowo Subianto untuk bergabung dalam kabinetnya. Dan posisi yang menakjubkan dan juga strategis beliau percayakan kepada Pak Prabowo Subianto, yaitu sebagai Menteri Pertahanan. Wah teman-teman, ini posisi yang luar biasa loh. Makanya ketika Pak Jokowi mempercayakan posisi itu sebagai Menteri Pertahanan kepada Pak Prabowo Subianto, itu kan memunculkan beragam interpretasi mengenai posisi itu. Tetapi luar biasa, ya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo justru melalui momentum itu kedua figur ini semakin akrab, ya, bahkan juga hal yang luar biasa terjadi kepada Pak Prabowo. Kita melihat ya pada masa-masa beliau kemudian setelah bergabung dalam kabinetnya Pak Jokowi, juga pada masa-masa kampanye di Pilpres beberapa bulan yang lalu, wah, narasi kampanye yang dibangun oleh Pak Prabowo Subianto itu luar biasa, menyejukkan, ya, ketika kita dengarkan enak dengarnya, tidak marah-marah, tidak emosional, tapi beliau lebih menunjukkan sikap yang sangat humanistik, ya, yang sangat terpuji. Dan memang pada akhirnya tidak salah, masyarakat Indonesia bahkan basis-basis pendukungnya Pak Jokowi itu semuanya berkumpul satu suara, satu tekad, satu arah, mengikuti komando ataupun arahan dari Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo Subianto. Nah, hal seperti ini tidak akan mungkin lah dilupakan ataupun diabaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Masakan beliau dikasih pilihan ya antara PDI Perjuangan atau Pak Jokowi? Ya tentu, ya saya yakin bahwa Pak Prabowo pastinya lebih memilih ya Pak Jokowi. Bahkan teman-teman sekalian, kalau kita lihat sebenarnya ya, keputusan Pak Jokowi untuk kemudian justru lebih percaya kepada Pak Prabowo Subianto dibandingkan dengan Ganjar Pranowo, ya, karena kan awal-awal kan Pak Ganjar itu sebenarnya kan tidak semua kader PDIP mensupport Ganjar pada waktu itu, ya, banyak juga ya yang mengkritisi Ganjar dari kader-kader PDIP pada waktu itu sebelum diumumkan menjadi capres. Tapi kemudian kan Pak Ganjar itu di-endorse oleh Pak Jokowi, bahkan beberapa kali beliau dengan Pak Ganjar ini kan diajak ya satu mobil dengan mobil presiden. Lalu kemudian pada Pildun itu ya Ganjar menyatakan penolakan. Nah, di sini sebenarnya kelihatan ya retaknya hubungan Pak Jokowi dengan Pak Ganjar itu kelihatannya di situ ya. Ternyata Pak Ganjar lebih nurut kepada partai daripada Pak Jokowi. Nah, teman-teman sekalian, apalagi pada beberapa waktu belakangan kan upaya-upaya Pak Jokowi untuk Ganjar dan Pak Prabowo ini bisa maju bersama-sama sebagai capres Pak Prabowo-nya dan Ganjarnya sebagai cawapres, ternyata itu memang tidak terakomodir ya usaha-usaha seperti itu, yang kemudian itu kan banyak sekali ya ulasan-ulasan yang membahas perihal itu. Tapi kemudian yang perlu diingat bahwa sebenarnya keputusan Pak Jokowi untuk percaya dan memilih mendukung Pak Prabowo Subianto itu ya, ini sebenarnya Pak Jokowi itu tentu sudah menghitung kekuatan dan juga mengenai konsekuensi-konsekuensi yang yang akan didapati ataupun sebagai konsekuensi dari keputusan beliau untuk mendukung Pak Prabowo Subianto. Dan kita lihat hari ini serangan-serangan kepada Pak Jokowi itu kan datang dari orang-orang yang sebelumnya memuja-muji Jokowi, menganggap Jokowi pemimpin yang baik, pemimpin yang luar biasa, kini berbalik dan mengatakan penyesalannya, menyatakan bahwa Pak Jokowi itu ternyata begini, begitu, dan segala macamnya. Nah, ini sebenarnya adalah konsekuensi yang diterima oleh Pak Jokowi karena keputusannya mendukung Pak Prabowo Subianto. Nah, saya yakin Pak Prabowo tidak mungkin menutup mata melihat hal-hal seperti itu. Pak Prabowo pasti akan menilai dan dengan begitu seksama yang memberikan perhatian dan juga yang mengecek ya mengenai dinamika dan konsekuensi yang kemudian diterima oleh Pak Jokowi atas pilihan dan dukungannya kepada Pak Prabowo Subianto. Nah, dengan pengorbanan yang sudah diberikan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo seperti itu, apakah Pak Prabowo akan dengan begitu santainya berkata bahwa saya pilih PDIP daripada Pak Jokowi? Saya pikir itu sulit sekali. Karena itulah tadi menarik satu ucapan yang disampaikan oleh Pak Laksamana Soekardi bahwa mimpi mereka mengharapkan itu bisa terwujud. Nah, memang benar teman-teman, itu mimpi ya. Jadi tidak akan bisa jadi kenyataan lah itu. Itu hanya sekedar angan-angan. Itu hanya sekedar keinginan-keinginan yang tidak akan mungkin bisa menjadi sebuah kenyataan. Karena saya yakin Pak Prabowo ini adalah sosok yang baik ya, sosok yang akan
melakukan hal yang sama. Sebagaimana Pak Jokowi juga sudah berkorban untuk Pak Prabowo, saya yakin Pak Prabowo pun akan melakukan hal demikian ya. Itu luar biasa teman-teman. Jadi saya yakin seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa persahabatan kita Pak Prabowo tidak akan putus hanya persoalan pilpres ini, tapi akan terus berlanjut katanya beliau. Nah sepertinya teman-teman, Pak Jokowi ini juga mungkin merasa punya hutang budi ya kepada Pak Prabowo Subianto, karena kan waktu Pilgub itu kan beliau itu kan juga didukung ya oleh Pak Prabowo Subianto melalui Ahok pada waktu itu ya kan, wakilnya Ahok ya. Lalu kemudian pada Pilpres memang sudah berseberangan, tetapi kan sepertinya ada hal-hal yang baik yang Pak Jokowi lihat dari Pak Prabowo Subianto ya, dan akhirnya itu ternyata terbukti. Ya, Pak Jokowi tidak salah memilih sejauh ini ya. Kita tidak bisa memprediksi masa mendatang, tapi semoga ya Pak Jokowi benar-benar tidak salah memilih, dan juga Pak Prabowo menjadi sosok yang bisa menjadi panutan, menjadi contoh tentang loyalitas, menjadi contoh tentang menjadi pemimpin yang benar-benar peduli terhadap setiap orang dan kepada setiap kawan yang sudah ikut memperjuangkannya. Saya berharapnya seperti itu.